Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul ketiga dari Data Science and Technology Series, yaitu Teknologi dan Manajemen Big Data. Di bagian sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai sejarah Hadoop. Di sesi ini, kita akan belajar mengenai Hadoop Architecture. Sudah siap? Mari kita mulai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampai saat ini Big Data masih cukup identik dengan Hadoop. Karena Hadoop adalah teknologi pertama yang sebenarnya lahir sekitar 10 tahunan yang lalu untuk mengatasi permasalahan dengan storage dan manajemen dari Big Data, khususnya data-data yang berasal dari internet dan social media. Nah, Hadoop itu sendiri adalah sebuah open source teknologi dengan menggunakan Apache License untuk sebuah teknologi distributed computing. Kalau kita lihat di websitenya sendiri, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Apache Hadoop ini adalah sebuah project, kemudian dia sangat berpegang pada distributed computing. Ada Hadoop Common, jadi modul yang wajib adalah Hadoop Common, kemudian ada HDFS, ada Yarn, dan ada MapReduce. Kemudian ada proyek-proyek lain seperti Ambari, Cassandra, HBase, dan sebagainya yang merupakan Apache project yang bergerak di seputar teknologi Hadoop. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya Hadoop itu bekerja? Prinsipnya seperti ini. Misalnya kita menyimpan banyak video gitu di sebuah hard disk. Kalau hard disknya penuh, kita mau nggak mau harus simpan di hard disk berikutnya di dalam satu CPU. Jadi kadang-kadang kan satu CPU kita bisa ada beberapa slot, misalkan 4 slot untuk hard disk. Nah, kalau 4 slot itu udah penuh, mau nggak mau kita harus beli CPU baru dan kemudian isi dengan hard disk baru. Jadi kita punya 2 PC. Nah, prinsip berpikir ini sama dengan Hadoop. Hadoop itu berprinsip cluster of nodes. Jadi cluster itu apa? Cluster adalah sebuah kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan nodes. Nodes ini adalah komputer atau mesin. Jadi prinsipnya adalah kita membayangkan ada satu sistem yang terintegrasi, yaitu satu cluster. Nah, satu cluster ini mengkoordinir banyak nodes. Nodes ini adalah individual PC atau individual komputer. Nah, untuk masing-masing node, mereka sebenarnya memiliki storage sendiri dan processing sendiri. Jadi, kenapa itu disebut sebagai distributed computing? Karena memang ada node yang berbeda-beda terdistribusi sendiri untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, dengan pertumbuhan data yang begitu cepat, yang sekarang sering kita alami adalah, misalkan nih, ini untuk yang arsitektur normal ya. Jadi ada satu server, kemudian setelah 1 tahun berlalu, kita mulai ngerasa, aduh ini lemot gitu, computing power-nya kurang. Jadi kita beli server baru dengan computing power yang lebih canggih, misalkan Intel-nya berubah gitu, lebih canggih, atau RAM-nya segala macam di-upgrade. Nah, kalau dengan Hadoop, prinsipnya kita tetap bisa menggunakan komputer-komputer yang lama, tetapi kita akan tambah node supaya kecepatannya bertambah. Jadi misalkan sekarang saya punya satu cluster dengan 5 node, kalau saya ingin improve menjadi 2 kali lipat lebih cepat, saya akan bikin jadi 10 nodes gitu. Nah, secara ongkos hal ini akan lebih irit karena bagaimanapun setup server baru dengan spesifikasi yang lebih canggih, biasanya harganya ongkosnya sangat mahal, tapi kalau hanya menambah 5 dengan spesifikasi yang mirip-mirip saja dengan spesifikasi komputer sebelumnya, harganya lebih predictable. Nah, video berikut mengilustrasikan apa itu Hadoop Cluster dengan bahasa yang sederhana.